Pemirsa, hari ini jutaan pekerja di seluruh dunia memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional. Bagi sebagian dari kita mungkin maknanya sebatas hari libur. Tapi di balik itu semua ada sejarah yang panjang. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas dalam segmen Fact Check. Karena kita akan sama-sama melihat mengapa ada sejarah panjang. Karena fakta bahwa saat ini kita bekerja 8 jam sehari dan bisa libur di akhir pekan ini bukan sebuah kebetulan loh. Ini adalah hasil perjuangan yang dibayar bahkan dengan nyawa. Pada segmen Fact Check ini kita akan sama-sama mengecek fakta di balik peringatan Hari Buruh Internasional. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, kita awali fact check dengan menelusuri sejarah dari May Day. Jadi, May Day atau Hari Buruh Internasional diperingati setiap tanggal 1 Mei. Penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh bukan tanpa pertimbangan, melainkan berawal pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat. Jadi, di masa itu revolusi industri sedang meledak. Pabrik tumbuh di mana-mana, tapi bagaimana dengan nasib pekerja? Mereka dipaksa masuk 14 sampai 16 jam dalam satu hari di ruangan yang gelap, pengap, berbahaya dan tidak ada pilihan lain selain patuh. Akhirnya pada 1 Mei 1886 ratusan ribu buruh di seluruh Amerika Serikat kompak untuk mogok massal. Mereka menuntut adanya pembatasan jam kerja. Jadi satu hari 24 jam dibagi 3, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat dan 8 jam untuk hidup. Puncaknya ini terjadi 3 hari kemudian di tanggal 4 Mei, dikenal sebagai tragedi Haymarket. Jadi aksi yang semula damai menjadi mencekam begitu ada bom yang dilemparkan ke arah polisi yang mencoba membubarkan kerumunan. Akhirnya pun memakan korban jiwa dari kedua belah pihak. Nah, peristiwa inilah yang menjadi simbol perlawanan buruh sedunia. Dan pada akhirnya di tahun 1889, Kongres Internasional di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Solidaritas Buruh Sedunia. Lalu pemirsa, bagaimana dengan May Day di Indonesia? May Day ini sudah digaungkan di Indonesia sejak tahun 1918 sebelum kemerdekaan. Ini menjadi momen bagi buruh untuk memprotes kesewenang-wenangan penjajah Belanda. Nah, akhirnya di tahun 1948 Presiden Soekarno menetapkan 1 Mei sebagai hari libur buruh melalui Undang-Undang Nomor 12. Tapi May Day ini sempat dilarang pada masa Orde Baru. Titik balik terjadi ketika reformasi, yaitu di tahun 1998 ketika pintu kebebasan kembali terbuka dan buruh kembali turun ke jalan. Perjuangan panjang berbuah hasil karena di tahun 2013 Presiden SBY resmi menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, lantas bagaimana dengan peringatan May Day tahun ini? Jadi tahun ini peringatan Hari Buruh Internasional dipusatkan di kawasan Monumen Nasional. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan ada lebih dari 400.000 buruh yang hadir. Rinciannya adalah 211.000 buruh dan 200.000 lainnya dari ojek online. Dan May Day kali ini sangat spesial karena untuk kedua kalinya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden hadir tadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan sejumlah kebijakan. Tidak hanya kebijakan, Presiden Prabowo juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi para pekerja yang mencakup 2 lapis. Pertama adalah hadiah simbolis dan juga hadiah substantif. Nah, untuk simbolis, buruh ini menerima kaos dan juga payung yang didesain langsung oleh Presiden Prabowo. Sedangkan hadiah substantif berupa respon terhadap tuntutan para buruh, di mana Presiden mengeluarkan 3 aturan baru berupa keputusan Presiden dan juga peraturan Presiden yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh dan pekerja. Kado istimewa tersebut antara lain adalah Kepres nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan juga kesejahteraan buruh, di mana menurut Presiden negara akan membela kepentingan buruh yang terancam PHK. Kemudian Presiden juga melakukan dan juga menetapkan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labor Organization nomor 188 untuk bisa memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Tidak hanya itu pemirsa, pemerintah juga akan meresmikan 1.386 kampung nelayan merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Yang menarik juga Presiden akan mengeluarkan Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online, di mana Perpres mengatur perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi transportasi online termasuk pembagian pendapatan yang
sebelumnya 80% menjadi minimal 92%. Artinya potongan aplikator hanya 8%. Tentu pemirsa, kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di dua perayaan May Day tidak bisa dipandang sebagai hal yang biasa. Ada makna khusus di baliknya. Salah satunya adalah komitmen Presiden serta ada urgensi substantif untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada buruh, terutama persoalan yang tidak kunjung tuntas di era pemerintahan terdahulu. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, di May Day 2026, KSPI membawa 11 tuntutan langsung ke hadapan Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat satu persatu. Tuntutan yang pertama adalah buruh meminta agar pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan yang ada dinilai sudah tidak cukup untuk melindungi pekerja di era sekarang. Jadi KSPI mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar lebih adil, adaptif, dan juga berpihak pada pekerja. Tuntutan yang kedua adalah menolak outsourcing dan juga upah murah. Sistem outsourcing atau alih daya dianggap merugikan pekerja karena status kerja tidak jelas, upah lebih rendah, perlindungannya minim. Lalu tuntutan yang ketiga adalah antisipasi dari PHK massal. Ini tentu berkaitan dengan gejolak geopolitik global, konflik internasional, perang tarif, hingga tekanan ekonomi yang berpotensi memicu PHK besar-besaran di Indonesia. Buruh meminta pemerintah tidak menunggu, tapi bertindak menyiapkan langkah mitigasi sebelum PHK massal terjadi. Tuntutan yang keempat adalah reformasi pajak. Beban pajak yang tidak proporsional dinilai menggerus daya beli pekerja. KSPI menuntut reformasi sistem perpajakan agar lebih berkeadilan. Dan KSPI ini berpandangan kalau pajak yang besar harusnya ditanggung oleh mereka yang berpenghasilan besar, bukan diratakan ke semua golongan. Lalu pemirsa, tuntutan yang kelima adalah meminta agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana. Alasannya simpel, karena uang negara yang dikorupsi adalah uang rakyat, termasuk uang buruh. Tuntutan yang keenam pemirsa adalah untuk menyelamatkan industri tekstil dan juga nikel. Dua sektor ini sedang dalam kondisi kritis. Jadi industri ini terancam dengan perubahan kebijakan global dan akhirnya ribuan pekerja di kedua sektor terancam PHK. KSPI meminta pemerintah masuk untuk memberikan perlindungan dan juga keselamatan bagi lapangan kerja. Kemudian tuntutan yang ketujuh adalah moratorium industri semen. Industri semen saat ini sudah oversupply. Membangun pabrik baru hanya akan memperburuk kondisi, menekan harga dan juga ujung-ujungnya PHK. Jadi KSPI meminta pemerintah untuk menghentikan izin pembangunan pabrik semen baru sampai kondisi industri pulih. Tuntutan yang ke-8 adalah ratifikasi dari Konvensi International Labour Organization nomor 190. Ini konvensi yang mengatur penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Jadi KSPI mendesak pemerintah segera menandatangani karena tempat kerja yang aman adalah hak dan bukan privilege. Lalu tuntutan yang ke-9 adalah potong tarif ojol jadi 10%. Dan ini juga sudah langsung dijawab ya tadi oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana maksimal menjadi 8%. Lalu tuntutan yang ke-11 yang terakhir adalah revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 menjadi tuntutan yang ke-10. Mengapa? Karena Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dinilai tidak lagi berkeadilan. Prosesnya panjang, rumit, dan seringkali merugikan pekerja. Jadi revisi ini harus dilakukan secara total agar sengketa antara buruh dan pengusaha bisa diselesaikan secara lebih cepat dan juga adil. Terakhir adalah KSPI meminta agar guru, tenaga honorer, PPPK paruh waktu diangkat menjadi ASN. Ini untuk jutaan guru dan tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi tapi statusnya masih tidak jelas. KSPI menuntut tidak ada lagi P3K paruh waktu, semua harus diangkat jadi aparatur sipil negara dengan hak dan perlindungan yang penuh. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, ini ada pernyataan yang disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal, di mana dirinya menyatakan bahwa May Day ini bukan sekedar seremoni, ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapatkan respons dan juga penegasan dari Presiden. Jadi pada intinya 11 tuntutan ini punya satu pesan yang sama, pekerja Indonesia ingin diakui, dilindungi, dan diberlakukan secara adil.
Pemirsa, May Day merupakan pengingat bagi seluruh profesi bahwa perlindungan hak pekerja harus terus diperjuangkan. Menjadikan May Day tidak hanya sebagai tanggal merah berarti menghormati martabat setiap individu yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. May Day menjadi momentum refleksi untuk memastikan bahwa ekosistem kerja di masa depan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.